Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas saya mendengar? Jelas suaranya? Yang di belakang kenal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aqna'ana fi rahmatihi wa ja'alana li nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min khairi ummati. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas yad'una ila maw'izatihi wa hikmatihi. Istakhlafahum 'ala al-ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa alhamahum wa antaqahum bi hujjatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tabdi dukhula fi rahmatihi wa jannatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa nabiyyuhu wa khaliluhu arrafana bi ma'rifatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu lana bi kulli 'usrin yusra ولكل هم فرجا ولكل سقم شفاء ولكل داء دواء ولكل حاجة قضاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pada orang-orang tua kita, para sesepuh kampung, kemudian juga ketua masjid dari Masjid As-Salam, Bapak orang tua kita Bapak Zulkifli. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan urusannya oleh Allah, terutama urusan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan pembangunan Masjid As-Salam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan Syarif Usman yang menjadi wasilah datangnya saya, berdirinya saya di hadapan para hadirin hadirat pada siang hari ini, yang juga menjabat sebagai ketua panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dan dikabulkan semua hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintahan yang hadir di tengah-tengah kita, terutama Bapak Wali Kota Pontianak atau yang diwakili oleh Bapak Muhammad itu, mohon maaf kalau salah menyebutkan namanya. Dan juga yang saya lihat tadi perwakilan semua yang hadir, perwakilan daripada Bapak Camatnya, perwakilan daripada Bapak Lurahnya, perwakilan daripada Bapak RW juga, perwakilan daripada Ustadznya juga. Suka kalau Ustadz tidak pakai wakil ya, suka kalau Ustadz tidak datang, kalau Ustadznya pakai wakil juga repot nanti acara ini ya, karena Ustadz itu sulit untuk diwakilkan ya. Oleh karenanya yang saya muliakan tentunya para pejabat, para alim ulama yang mungkin hadir di tengah-tengah kita, para ustadz dan ustadzah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan juga yang saya muliakan pangeran kita yang hadir di tengah-tengah kita, Pangeran Ferry. Kita doakan mudah-mudahan kawan kita ini yang tampak yang baru ini mudah-mudahan senantiasa dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan untuk para hadirin yang hadir, hadirin hadirat
tidak keluar mereka dari majlis ini kecuali semua urusan-urusan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit yang ada pada diri kita atau mereka-mereka yang berhalangan hadir di dalam majlis ini karena terkena penyakit, terkena virus, terkena musibah, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan penyakit-penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya, dari musibah, dari cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majlis ini yang dalam keadaan sehat wal afiat tetap dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali yang hadir. Mudah-mudahan kita doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, dan mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kita nih, generasi-generasi penerus kita, mudah-mudahan Allah jadikan mereka para ulama, para orang-orang saleh, orang-orang yang menggembirakan hati kedua orang tuanya, yang menjadi anak-anak yang birrul walidain, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senangnya ketika kita berada di sebuah majlis, di sebuah masjid dengan ornamen-ornamen yang begitu indah ya. Senang ya ketika melihat menggugah kita, memberikan inspirasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk lebih banyak beribadah di dalam masjid. Tujuan panitia pembangunan masjid ini, memperindah masjid ini, bukan untuk laga-laga, bukan untuk sombong-sombong, tidak, supaya yang mengaji, supaya yang beribadah, supaya yang tadinya hanya tinggal di rumah saja, diam di rumah, kalau dengar azan turun ke masjid dan lebih betah ketika duduk di dalam masjid. Itu ciri orang mukmin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-mu'min fil masjid kasamak fil bahri. Seorang mukmin di dalam masjid laksana ikan yang ada di dalam air, tak mau keluar-keluar ya, senang dia di dalam air. Tapi sebaliknya orang munafik di dalam masjid, kata Rasulullah, wal munafik fil masjid qattairi fil qafas. Orang munafik di dalam masjid seperti burung di dalam sangkarnya. Aslinya gelombang ya, tidak betah dia di dalam sangkar itu. Panas pantatnya kalau duduk di masjid. Macam ada duri di pantatnya itu kalau dia duduk di masjid. Betul apa betul? Nah, ini harus dirubah. Ini adalah inti dari perayaan Maulid yang kita adakan, bukan hanya kumpul-kumpul ramai-ramai. Setelah itu ketika dipanggil untuk sholat berjamaah di masjid, tak kemana dia, tak kemana masjid, tak kelihatan batang hidungnya. Betul? Nah, oleh karenanya sudah indah masjidnya, jauh dibanding masjidnya Nabi dulu. Ketika Rasulullah pertama hijrah ke kota Madinah, bangun masjid dengan ala kadarnya, dindingnya daripada tanah liat, dia punya atap daripada pelepah-pelepah kurma, lantainya tanah, kalau dia sujud berbekas di tanah ini. Tapi ini karpetnya sedap ya, kemudian dia punya pemandangan yang indah. Tapi kalau sampai kita tak mau turun ke masjid, udahlah tutupnya masjidnya. Benar? Kasihkan orang lain. Iya, oleh karenanya mari kita makmurkan masjid, kita ramaikan masjid, khususnya di sholat-sholat fardu atau sholat-sholat 5 waktu, supaya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah sejuk hati kita, tambah damai yang kita punya hati, karena kita berkait ada hubungan kuat dengan masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada satu saat Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayu
Ini tempat dipandang oleh Allah, diturunkan rahmat oleh Allah, diturunkan kemuliaan oleh Allah, diturunkan kebaikan oleh Allah. Maka ketika kita ada problematika kehidupan, bukan duduk di tepi pantai, pergi ke pasir panjang, depan dia ada hiburan, tapi dia cari hiburan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau orang betul-betul yakin bahwa Allah yang akan menyelesaikan segala problematika kehidupan dia, pergi dia ke masjid, sujud kepada Allah, sholat 2 rakaat, itu yang bisa menyelesaikan problematika kita. Karena hidup ini tidak bisa lepas dari problem. Ada problem anak, ada problem bini, ada problem laki, ada problem tetangga, ada yang problem di dalam pekerjaannya, ada problem di dalam kantornya, ada problem dengan teman kantornya, ada problem dengan keluarganya, kerabatnya, banyak macam-macam problem. Ketika kita hidup harus ada problem. Kalau tak ada problem, jangan hidup. Loh, pasti kalau hidup ada problem. Tapi beda orang yang beriman, ketika dia berhadapan dengan sebuah problem, cara menyelesaikannya beda dengan orang-orang yang tidak punya iman atau lemah imannya. Belum. Kalau orang yang lemah imannya menyelesaikan problemnya negak beak, minum narkoba, mabuk, oleng, bukan problemnya hilang, tapi menambah problem yang baru. Tapi kalau orang yang beriman sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, idza hattabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu kalau ada problem di dalam kehidupannya, suruh Bilal, aqimus shalah, wahai Bilal, qamat, kita akan sholat. Itu yang akan menyelesaikan problemnya Nabi kita Muhammad SAW. Beda dengan kita, ketika dengar azan, itu problem buat kita. Allah azan lagi, seakan-akan sholat itu menjadi problem buat dia. Nah, inilah salah ketika kita menyingkapi cara kita hidup. Orang beriman tidak seperti itu. Maka ketika Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar, betul-betul di dalam benaknya Nabi, di dalam pikiran Nabi, di dalam keyakinan Nabi, bahwa tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Ketika Allahu Akbar, di dalam itu kita hadirkan bahwa Allah yang maha besar. Sebesar apapun problem yang ada di hadapan kita, yakinlah bahwa Allah lebih besar dan lebih hebat daripada problem yang sedang kita hadapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini perayaan Maulid ada kaitannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada hubungan dengan Allah, juga ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Satu saat datang kepada Rasulullah SAW di waktu Rasulullah sedang sholat malam. Qiyamul Lail. Nabi waktu Qiyamul Lail. Di sini ada yang Qiyamul Lail dari subuh. Halo, assalamualaikum. Oh, sholat tahajud ya? Ada sholat tahajud? Ada yang sholat tahajud? Betul.
inna asfala salata 'alal munafiqin salatal atamati wa salatil fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu, kata Rasulullah, adalah salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Law ya'lamun nas ma fihi ma minal khair la atauhuma walau habwa. Seandainya, kata Rasulullah, manusia ini tahu apa yang terkandung dari kemuliaan salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwa, niscaya mereka akan mendatangi salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun merangkak kita ingin dapat kemuliaan salat subuh berjamaah dan salat isya, wajar kalau kita merangkak, tapi kita sehat walafiat, alhamdulillah. Tisu ya dikasih, kopi ada, cobalah Coca-Cola, Sprite, Fanta, gitu. Biasa enggak Habib di ceramah, serah ada suara Habibnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu sahabat datang kepada Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sedang sholat tahajud. Rasulullah itu sholat tahajudnya lama, bukan capalin, sujud cepat, sujud rukunya cepat, macam seekor ayam yang mantuk. Nah, Rasulullah tenang di dalam sholatnya, Rasulullah pelan di dalam sholatnya, Rasulullah khusyuk di dalam sholatnya, sampai kadang-kadang istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha kalau melihat Rasulullah itu sujud takut nunggu Nabi terlalu lama, sehingga dalam riwayat Sahih Bukhari yang selalu kita dengar hadisnya, Rasulullah itu bukan karena main futsal, bukan karena main bola kakinya bengkak, tapi karena banyak sujud beribadah kepada Allah. Ada kira-kira jamaah Masjid As-Salam ini yang bengkak kakinya karena banyak sujud? Yang ada di pergi tempat tukang motor, jatuh dari motor lah, jatuh dari main futsal lah, jatuh dari main bola lah. Tidak ada yang bengkak sampai bengkak kakinya karena banyak ibadah. Tidak ada. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga hidupnya tenang. Nah, ini Ubay bin Ka'ab datang waktu Rasulullah sedang salat tahajud, ditunggu oleh Ubay bin Ka'ab, tunggu lama salatnya Nabi. Begitulah sifat atau bentuk salatnya Rasulullah SAW, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, karena dia yakin yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling besar di dalam kehidupan ini adalah ketika Rasulullah sedang bertawajuh dan menghadapkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengok mana? Tak apa-apa. Ini kan baru bukan di mana ada kopi hijau. Kalau air putih ini, kalau air putih biasa saya ceramah, kalau air putih ini hanya 40 menit ya. Kalau kopi biasa 1 jam. Kalau kopi susu 1,5 jam. Pilih mana? Mohon maaf ya karena suara kurang baik, jadi saya minum terlebih dahulu. Alhamdulillah. Maka setelah Rasulullah SAW sholat tahajud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat yang dekat dengan Nabi. Ubay bin Ka'ab ini hari-harinya ngajar ngaji. Anak-anak sahabat itu diajarkan ngaji. Ya, sehingga pesan dari pesan Rasulullah SAW, kalau kamu mau mengambil Al-Quran, ambil di antaranya ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar. Di antaranya ini sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pandai dalam membaca Al-Quran, pandai dalam mengaji Al-Quran, sehingga pada suatu saat Rasulullah berkata kepada Ubay, wahai Ubay, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada engkau.
ketika mendengar ucapan Nabi, menangis Ubay, "Ya Rasulullah, apakah Allah kirim salam kepadaku?" Betul, Allah kirim salam kepada kamu, dan aku disuruh oleh Allah untuk membacakan salah satu surah Al-Quran kepada kamu. Surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah. Dan seterus sampai akhir ayat tersebut. Itu disuruh oleh Allah, dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Senang Ubay bin Ka'ab mendapatkan kabar gembira, mendapatkan tempat yang istimewa. Allah menyuruh nabinya untuk membacakan surah tersebut kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu ketika setelah salat tahajud itu, Ubay berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, inni uksiru salata alaih." Aku ini banyak zikir. Di antara zikir-zikir yang aku baca adalah banyak membaca salawat kepada kamu. Kata Rasulullah, "Wa khair." Itu pekerjaan baik, kata Rasulullah. "Ya Rasulullah," kata Ubay, "inni aj'alu rubu' min zikri atau min salati laka ya Rasulullah." Wahai Rasul, aku menjadikan seperempat daripada waktuku berzikir dalam rangka membaca salawat kepada Engkau, wahai Rasul. "Wa khair fa in zidta fa huwa khair." Kata Rasulullah, itu baik, tapi kalau kamu tambah lebih baik lagi. Kata Ubay, "Ya Rasulullah, aj'al nisf laka min salati laka ya Rasulullah." Aku jadikan separuh dari waktuku untuk membaca salawat kepada Engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "In zidta fa huwa khair." Separuh dari waktuku baik dijadikan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, "Kalau kamu tambah lebih baik lagi." Lalu Ubay mengatakan, "Idzan aj'alu kullu dzikri atau salati laka ya Rasulullah." Kalau begitu, aku jadikan zikirku, wiridku, waktuku, semuanya untuk membaca salawat kepada Engkau, wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Apakah dilarang oleh Nabi? Jangan banyak salawat. Kata Rasulullah, "Idzan tufa hammuk wa yughfar dzambuk." Wa fi riwayatin wa yuqda bainuk. Kalau sudah seperti itu, kamu banyak baca salawat kepada Rasulullah, waktu-waktu kamu dihabiskan dalam rangka membaca salawat kepada aku, kata Rasulullah, apa yang didapat oleh kamu? Tufahamu, kamu punya kesulitan, kamu punya problematika kehidupan, hilang. Wa yughfar dzambuk, dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah. Dan di dalam riwayat yang lain, wa yuqda dainuk, kamu punya hutang piutang diselesaikan, lunas. Ya, makanya saya katakan di awal tadi, tidak ada orang yang hidup di atas muka bumi ini tidak ada problem. Tapi sebaik-baik orang yang punya problem balik kepada Allah dan balik kepada Nabi Muhammad. Banyak baca salawat kepada Rasulullah. Sebesar apapun problem yang kita hadapi, jadikan Rasulullah adalah wasilah kita yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Nabi Muhammad wasilah kita. Kalau para aulia, para nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Shu'aib, Nabi Isa, nabi-nabi terdahulu, semuanya mereka bertawassul dengan kemuliaan, dengan makamnya Nabi Muhammad. Kenapa kita sebagai umatnya tak pakai Nabi Muhammad? Jauh dengan Rasulullah. Ya, wabib susah, hidup sekarang susah, beb. Dagangan sepi, gaji dipotong, proyek tak turun, saya di PHK, beb. Corona sepi, corona dagangan tak laku. Betul-betul? Ada Nabi Muhammad tuh, ada Rasulullah. Kenapa datangnya bulan Rabiul Awal, datangnya bulan Rabiul Awal, bulan
Tahu pakai habis tenang ya Allah. Letoy, lemah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Semangat, kamu punya Allah, kamu punya Rasulullah yang akan menghantarkan kamu. Maka para hadirin, kalau kita berdoa kan dianjurkan ya. Kita berdoa kan dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Baru berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Banyak mintaan. Kemudian di awal doanya dimulai dengan sholawat, kemudian di akhir doanya ditutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina. Tujuannya apa? Permintaan kita ini banyak kepada Allah. Kamu tuh siapa minta sama Allah? Kamu tuh orang kotor, mata kamu kotor, telinga kamu kotor, mulut kamu dusta, mulut kamu suka buat sana buat sini, kaki kamu selalu melangkah ke tempat maksiat, tangan kamu selalu bermaksiat, ngambil punya orang. Kita ingin nyambung dengan Allah, bawalah manusia bersih dan suci. Ini siapa? Nabi Muhammad. Ketika kita doa, di situ ada nama Nabi Muhammad, dibungkus dengan nama Nabi Muhammad. Allah terima bukan karena kita, tapi karena wasilah yang kita haturkan kepada Allah, yang kita hantarkan kepada Allah. Di situ ada nama kekasih Allah. Allah malu untuk menolak permintaan seorang hamba yang di situ ada nama kekasihnya Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya Bu, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak salawat kepada Rasulullah. Kalau suaminya Bu, kalau suaminya pelit-pelit atau suaminya garang, salawat pada telinganya banyak-banyak. Insya Allah lama-lama suami itu akan lembut hatinya, dompetnya sangat mudah untuk mengeluarkan duit untuk ibu. Betul? Salawat dia banyak-banyak. Bapak-bapak begitu juga. Kalau ada niat cari baru lagi, oh semangat nih. Kalau ada dapat istri yang cerewet, istri yang suka belajar, istri yang suka marah, selamatkan di telinganya. Paling bapak kena siram. Ya, selamatkan telinganya. Sama semua problematika kita, kehidupan kita ini kata Rasulullah, fahamu semua kesulitan kita, problem kita akan hilang kalau kita banyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Beb, saya ini tak naik-naik jabatannya, pangkat saya tak naik. Kamu punya komandan tuh selamatkan dari jauh. Selamatkan, jangan dekat-dekat, jangan dipekikkan telinga. Bukan naik pangkat, besok kena turun atau kena pecat. Jauh-jauh kan selamatkan. Kalau bujang-bujang lampu nih, ada bujang-bujang lampu kan? Yang ditolak sana, ditolak sini, melamar sana, ditolak, melamar sini, ditolak. Coba-coba gak amalan salawat ini dipakai? Selamatkanlah calon bapak mertua itu yang suka nolak kau tuh. Selamatkan dia dari jauh. Oh, selamat. Ya, selamatkan dia. Dan akan pasti agak halus. Ada pelamaran orang tuh. Sama semuanya. Jadi apa yang hajat-hajat kita, keperluan kita, minta kepada Allah. Wasilahnya perantara Rasulullah. Perantara kita yang paling dekat adalah Rasulullah, yang akan membuka pintu rahmat Allah. Kuncinya ada di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, boleh sambung? Boleh sambung? Orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling banyak salawat kepada Nabi, tambah banyak salawatnya, tambah dekat dengan Rasulullah. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini, sekalipun dia seorang nabi bahkan, atau dia seorang wali sekalipun, atau dia seorang hebat sekalipun, kecuali mereka takut nanti di padang mahsyar tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan yang paling
dibangkitkan dari kubur. Ya, lihat ini di padang mahsyar, jutaan miliar orang, ketakutan kita. Tapi kalau kita banyak salawat kepada Rasulullah, langsung bisa menatap wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Langsung, ya, langsung ketika itu kita dekat dengan Rasulullah, bisa mencium, diizinkan oleh Allah karena salawat yang kita baca. Tapi kalau tak ada pernah baca salawat di dunia, Rasulullah tak kenal, mungkin tidak diakui oleh Rasulullah bagian dari umatnya Nabi. Naudzubillah min dzalik. Takut, maka baca salawat. Banyak baca salawat, maka ketika di padang mahsyar langsung dekat dengan Nabi. Nabi panggil dia, mendekat kepada Rasulullah, cium tangan Rasulullah, minum telaga Kausar dari tangannya Rasulullah. Karena apa? Orang ini selalu ingat dengan kata Rasulullah. Orang ini selalu baca salawat denganku. Maka alhamdulillah ada kopi ini. Maka ibu bayar orang yang baca salawat di Masjid As-Salam ini, semuanya namanya ada sampai kepada Rasulullah. Jangan kita kira kita baca salawat sekarang, nama kita tak sampai kepada Rasulullah. Dilaporkan oleh malaikat yang diutus atau yang dikirim oleh Allah, nama-nama yang baca salawat di dalam Masjid As-Salam, fulan bin fulan, fulana binti fulan, semuanya ada catatannya di kantongnya Nabi Muhammad SAW. Diingat oleh Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang paling pandai untuk membalas jasa seseorang yang pernah berbuat baik kepada dia. Apalagi kita sebagai umatnya yang selalu ingat dengan Nabi. Tidak mungkin dan mustahil Nabi akan melupakan kita. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya sekarang orang mau ziarah Nabi itu ke Madinah jauh. Musim corona, kalau mau pergi umrah repot, syarat-syaratnya berbelit-belit. Ya, belum lagi waktu, belum lagi biaya, belum lagi kena rapid test, swab, masukkan ke besi ke dalam hidung. Kalau positif kena karantina, jadi dijedah selama 14 hari. Repot. Tujuannya apa? Ingin ziarah kepada Rasulullah SAW, ingin dekat dengan Nabi Muhammad, ingin lihat Qubbatul Hamra yang di situ ada jasad atau disemayamkan jasadnya Nabi. Betul? Betul lah, Bu? Rindu kita kan, betul? Yang sering umrah pasti merasakan hal tersebut, ingin ziarah kepada Rasulullah. Tapi Bu, kalau ingin hal tersebut terjadi pada kita, ya, tidak terlalu repot. Banyak baca salawat kepada Rasulullah. Kita tidak perlu sampai ke Madinah, tidak perlu menghabiskan biaya yang besar, tidak perlu tinggal di atas atau di dalam pesawat sampai sebelah jam. Cukup kita banyak salawat kepada Rasulullah. Nanti Rasulullah yang datang, Rasulullah yang datang ziarah kepada kita, Rasulullah ke rumah kita, Rasulullah ketuk pintu kita, Rasulullah masuk ke dalam kamar kita, Rasulullah hadir di dalam mimpi kita. Ya Habib, bisa? Iya, Rasulullah yang mengatakan hal ini. Di dalam Sahihul Bukhari Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan." Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka mimpi dia adalah benar. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menyerupai diriku, kata Rasulullah. Syaitan tidak mampu menyerupai cahaya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Cahaya Nabi Muhammad itu menembus 7 lapis langit. Cahaya Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, itu setan tidak bisa mengganggu cahayanya Rasulullah SAW. Oleh karenanya setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat, datang Rasulullah ke kamar kita, hadir Rasulullah di dalam mimpi kita, dengan syarat kita banyak salawat kepada Nabi. Tapi bukan hanya baca salawat, kalau rumahnya kotor,
perempuan, ada pegang-pegang laki-laki perempuan, ada di dalam rumahnya gambar-gambar yang tidak senonoh, ada di dalam HP-nya gambar-gambar yang tidak baik, maka Nabi tidak mungkin datang ke rumah kita. Rumah kita kotor, belum pantas untuk didatangi dan dihampiri, dan menjadi tamu mulia adalah Nabi Muhammad. Bersihkan rumah kita dulu, bersihkan kamar kita dari gambar-gambar yang tidak baik, kemudian bersihkan HP kita, bersihkan televisi atau TV kita dari gambar-gambar yang dimurkai oleh Nabi Muhammad. Kalau undang Nabi Muhammad datang ke rumah kita, bisa, dan Nabi Muhammad akan datang ke rumah kita. Tidak perlu kita pergi jauh ke Madinah sana, Rasulullah datang dengan syarat banyak baca salawat dan bersihkan hati kita, dan bersihkan pikiran kita, dan bersihkan apa-apa yang ada di sekeliling kita dari hal-hal yang bikin Nabi sedih, bikin Nabi susah. Gambar-gambar yang tidak senonoh itu menyusahkan Nabi kita Muhammad sallallahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya, ya, janganlah kita habiskan waktu kita banyak nongkrong di warung kopi 4-5 jam, kopi setengah pancong ya, kopi setengah, duduk 4 jam, ngomongnya beliau-beliau, bayar kopi 2.000 rupiah, tak pakai kue gitu. Nah, inilah habis waktunya di warung kopi, habis waktu di majelis-majelis yang tidak ada disebutkan nama Allah, tidak ada disebutkan nama Nabi Muhammad, sehingga membuang waktunya sia-sia. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih, ma min maq'adin lam yadhkurullahu fiha wa lam yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yaqulu hasratan wa nadamatan yawmal qiyamah. Maka ada qaumun maq'adan, tidaklah duduk berkumpul kaum orang-orang di suatu perkumpulan, di satu majelis. Di majelis alhamdulillah. Di majelis alhamdulillah. Di dalamnya ada ngaji, tadi kita dengarkan ibu ngaji. Di dalamnya ada selawat, kita dengarkan ibu-ibu tadi baca selawat dan salam kepada Nabi. Ini majelis jauh daripada bahaya, jauh daripada musibah, jauh daripada penyakit, jauh daripada virus, jauh daripada COVID-19. Betul? Kalau kita banyak selawat kepada Rasulullah, jauh itu yang namanya corona. Betul? Yakin. Tapi ikhtiar kita wajib, jangan sombong. Saya udah baca salawat 1000, tidak mungkin saya terkena COVID. Oh, ini sombong. Tak boleh. Tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, ya, banyak baca salawat, banyak ngaji Al-Quran, pasti kamu diselamatkan dan dijaga oleh Allah dari COVID-19. Demi Allah, kamu akan dipelihara oleh Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini maulid yang kita ingin dapatkan berkahnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya dikatakan oleh Allah, ya, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan di hadapan kamu Al-Quran, tadi baca Al-Quran di majelis mulia, apa syaratnya? 2. Fastami'u wa ansitu, ya, dengar dan diam, jangan ngomong, jangan ngobrol, jangan bercanda. Kemudian didengarkan orang yang ngaji Al-Quran. Apa yang didapat? La'allakum turhamun, pasti kamu
Tujuannya apa? Ketika kita sakaratul maut, karena di akhir zaman sekarang pun banyak orang yang meninggal lalai, tak pernah pegang tasbih, tak pernah zikrullah. Yang saya katakan tadi, udah tua ke masih gak nak duduk di warung kopi. Apa di warung kopi yang ada remang-remang itu? Ya, dia punya lampu itu kedau-kedau, sehingga tak ada kelihatan siapa yang masuk, apa itu laki-laki atau perempuan, atau setengah laki-laki setengah perempuan. Yang kalau siang namanya Agus, yang kalau malam namanya Agustina. Betul? Anak jelas, karena dia suka duduk di warung remang-remang, warung kedau-kedau. Jangan. Apalagi umurnya sudah 60-70 tahun, sudah bau tanah, masih dah di kamar karaoke. Nah apa? Tobat, masjid, masuk masjid. Orang yang umurnya 60, 70, bukan lagi waktu dia mau duduk-duduk kongko-kongko di warung kopi. Tempat dia nih masjid, tempat dia pegang tasbih, di kantong dia Al-Quran, Android 3 buti, Samsung 1, Apple 1, Oppo 1. Umur dah 70 tahun, muka dia sama Mac 1 dah beradik-beradik dah, hampir sama dah, mentah lagi di sudah berubah. Ya Allah, giginya dah palsu, dari atas sampai bawah semuanya palsu dah. Ya, oleh karenanya hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ingin di akhir hayat kita yang dikatakan oleh guru-guru kita, di akhir zaman di Papua ya, banyak orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak bawa iman. Yang dia pikirkan di akhir umurnya adalah dunia dia, yang dia pikirkan mobil mewah dia, rumah mewah dia, bini dia yang cantik yang baru dia nikahi 1 tahun yang lalu. Itu yang ada di dalam pikiran dia di dalam waktu dia sakaratul maut. Tapi bagi orang-orang yang selalu baca salawat kepada Rasulullah, dijamin dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Banyak baca salawat. Nah, orang baca salawat, banyak baca salawat, nanti ketika sakaratul maut diceritakan oleh Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani di dalam kitabnya Sa'adatul Darain, kalau dia banyak baca salawat, maka ketika dia sakaratul maut, Nabi yang datang menghampiri dia, Nabi yang mentalkinkan dia untuk membaca la ilaha illallah. Mudah dia mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Hari-harinya banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita berdoa bersama-sama, amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa kepada Engkau ya Allah, meminta kepada Engkau ya Allah, tidak ada yang hadir di dalam majlis ini kecuali mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikan hari-hari kami penuh dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Waktu-waktu kami penuhi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan mereka-mereka yang hadir ini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan mereka-mereka yang hadir di dalam majlis ini, insya Allah semuanya masuk surga bersama jamaah dan rombongan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat dan ibadah, dalam keadaan kemuliaan ya Allah. Ya Allah, di antara kawan-kawan kami yang mereka berharap hadir bersama kami